Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Febrianti Hengko, kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen kami, Nurse Cecilia Lariu, Eskep Enkes, yaitu keperawatan komunitas studi kasus tentang kampung halaman. Sangihe adalah daerah kepulauan yang dahulunya satu bagian dengan Kepulauan Talaut dan Kepulauan Sitaro dalam sistem pemerintahan kabupaten. Saat ini Kepulauan Talaut dan Kepulauan Sitaro, Siau, Tagulandang, dan Biaro terpisah dan membentuk pemerintahan kabupaten yang baru. Manusia Sangihe pertama berdasarkan legenda dan cerita lisan terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama manusia Apapuhang, yang kedua manusia Tampil Batang, yang ketiga manusia Pempanggo, yang keempat manusia Angsuang. Orang Sangihe adalah satu-satunya suku pelaut di utara Indonesia. Nenek moyang orang Sangihe sudah mengarungi lautan luas ke timur sampai ke Halmahera dan Papua, ke selatan sampai Pulau Jawa, dan sampai ke luar Nusantara yaitu Cina. Bahasa Sangihe tidak mempunyai aksara karena suku Sangihe tidak mengenal sistem tulisan sendiri. Sejak masuknya bangsa Eropa, orang Sangihe sudah mulai menggunakan huruf Latin sebagai bentuk tulisan. Penggunaan bahasa Sangihe meliputi Pulau Sangihe besar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Pulau Siau dan sekitarnya, Pulau Tagulandang dan sekitarnya, Pulau Talaut, dan pulau-pulau di perbatasan utara Indonesia. Bahasa Sangihe dan bahasa lain di Sulawesi Utara memiliki kesamaan tipe, yaitu aglutiner atau bahasa yang bertrafiks. Kemudian kita masuk ke data demografi. Jumlah total yang tinggal di Kecamatan B yaitu 12.734, laki-laki 6.426, perempuan 6.308. Seks rasio 101,87. Di Kecamatan T terdapat program pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Sekolah yang terdapat di Kecamatan T berjumlah 19 sekolah yang terdiri dari 12 SD, 4 SMP, 1 SMA, dan 2 SMK. Sekolah-sekolah di Kecamatan T ini memiliki tempat yang strategis dan mudah ditemukan. Beberapa sekolah memiliki ruangan yang lengkap yang terdiri dari ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan kelas, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang UKS, ruang olahraga, dan juga toilet. Dan beberapa lagi tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, dan UKS. Beberapa sekolah lainnya tidak menjaga kebersihan toiletnya. Toiletnya pun tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Kemudian ruang UKS yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak tersedia tenaga medis yang bertugas di UKS dan tidak ada pemeriksaan kesehatan terhadap anak-anak sekolah. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan investasi penting dalam suatu negara karena dengan adanya sumber daya yang sehat akan tercipta manusia yang lebih berkualitas sehingga dapat memajukan diri, bangsa, dan negara. Untuk fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecamatan T yaitu 2 apotek dan 3 posyandu. Jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kelurahan T yaitu 14 dokter dan beberapa bidan dan perawat. Di Kecamatan T terdapat proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah setempat, yaitu penampungan air. Dan menurut Lurah di Kecamatan T, jika ada anggaran pada tahun ini akan dibangun lagi penampungan air dan jalan-jalan yang rusak. Jalan sebagian tanah, sebagian aspal. Listrik PLN terkadang sering dipadamkan jika hujan deras dan sering hilang sinyal.
sumber air yaitu mata air. Hasil dari wawancara dan observasi didapatkan ada beberapa masalah dalam Kecamatan T. Dari hasil wawancara pada beberapa masyarakat terkait kondisi sekolah, mereka mengatakan bahwa pada beberapa sekolah di Kecamatan T memiliki toilet yang kotor atau tidak bersih. Bahkan mereka jarang menggunakan toilet sekolah dan lebih memilih untuk menunggu hingga jam pulang atau jika rumahnya dekat sekolah untuk menggunakan toilet di rumah mereka. Dan hasil observasi didapati juga bahwa sebagian masyarakat mengatakan bahwa saat mereka atau kerabat mereka sakit, mereka lebih memilih mengonsumsi obat-obatan tanpa resep yang mereka beli di kios daripada harus pergi ke rumah sakit. Hal ini disebabkan karena jarak rumah sakit yang cukup jauh dan juga faktor ekonomi. Sebagian keluarga juga belum mengurus BPJS. Kegiatan sosialisasi di Kecamatan T tentang penyakit-penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, dan HIV/AIDS juga masih kurang. Terdapat puskesmas yang beroperasi di desa D, namun tidak terdapat dokter yang melakukan praktik di puskesmas tersebut. Juga terdapat mobil ambulans yang tidak dioperasikan dengan baik. Sebagai seorang perawat komunitas, kiranya dapat memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan individu atau masyarakat. Kemudian turut membantu dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang dapat mengurangi risiko penyakit, kecacatan atau bahkan kematian. Baiklah, demikian video singkat saya, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Let's join with us di Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI Manado.